Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Apakah kabar Anda baik? Tuhan Yesus Kristus memberkati selalu. Saya harap kabar kita semua selalu baik dan kita tetap mempertahankan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini saya ingin mengundang kita semua untuk membaca sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Dan judul firman Tuhannya terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai ayat 12 dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan ingin bagikan kepada kita dalam hidup kita ini? Orang-orang Majus dari timur, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dan mendalami lebih seksama tentang firman yang baru saja kita baca ini menggambarkan tentang kehidupan orang-orang berkelimpahan. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Mereka itu orang yang pintar. Mereka itu orang-orang yang bijaksana. Dan mereka itu adalah orang-orang yang hidup dalam kelimpahan harta. Nah, saudara, timbul pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa ada orang yang bijaksana, orang yang berkelimpahan harta, repot-repot pergi dari wilayahnya untuk mencari seorang anak tukang kayu yang dilahirkan di palungan anak domba? Bukankah mereka itu kaya? Bukankah mereka itu punya segala-galanya? Saudara, kalau kita sudah punya segala-galanya di dunia ini, kalau kita sudah mempunyai apa yang kita inginkan, kalau kita sudah mencapai apa yang kita idam-idamkan dalam kehidupan kita, kira-kira apalagi dalam hidup kita yang dapat membuat kita berbahagia dan bergairah? Saya catat di sini bahwa orang-orang Majus ini bukanlah umat Tuhan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tapi mengapa mereka bisa mengetahui kalau Sang Mesias itu akan dilahirkan? Ini menunjukkan bahwa dalam hidup mereka itu mencari sesuatu sumber yang tidak habis, artinya sumber yang kekal. Mereka mencari sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Ketika mereka telah mencapai apa yang mereka inginkan, ketika mereka telah memperoleh apa yang mereka kehendaki, apalagi yang ingin mereka peroleh? Tidak ada.
Mereka ini diibaratkan seperti orang-orang yang hilang arah, orang-orang yang berputus asa. Karena semua yang mereka katakan bahwa itu akan membahagiakan diri mereka, sudah tidak lagi menggairahkan mereka. Mereka punya kekayaan, mereka dapat membeli apapun yang mereka mau. Tapi mereka sudah tidak lagi punya hasrat akan semua kekayaan mereka. Itu sebabnya kenapa sampai mereka mau mencari Kristus, karena mereka menaruh suatu pengharapan kepada Dia. Kita baca lagi kepada ayatnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Ini kata orang Majus itu. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kata menyembah, saudaraku. Kita garis bawahi. Mungkin saja sebelum mereka datang mencari Tuhan Yesus Kristus, mereka itu menyembah kepada uang. Mereka berkata, kita tidak bisa hidup tanpa uang. Kita tidak bisa hidup tanpa kemewahan, kita tidak bisa hidup tanpa kepintaran. Kita harus selalu belajar supaya kita memenuhi apa yang kita inginkan, supaya kita mencapai dan memperoleh apa yang kita idam-idamkan. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan itu, apalagi yang ingin mereka dapatkan? Firman Tuhan berkata, untuk apa seseorang memperoleh dunia dan segala isinya jikalau ia kehilangan nyawanya? Saudara, nyawa yang dimaksudkan di sini bukan berarti nyawa secara jasmani, tapi maksudnya hatinya, saudaraku. Kalau hati Anda sudah tidak lagi berbahagia, apakah Anda bisa dikatakan hidup? Saudara, hidup itu bergerak. Jadi kalau Anda tidak bergerak, Anda diam, Anda mati, saudaraku. Secara rohani Anda telah mati. Jadi sekalipun seseorang berkelimpangan harta, seseorang punya pengetahuan, seseorang hidup di dalam kejayaan, tapi kalau dia tidak bisa menikmati semua kekayaannya, kejayaannya, kehormatannya, kalau dia tidak bisa menikmatinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, maka otomatis sebenarnya hartanya itu tidak membuat dia hidup. Hartanya itulah yang membuat dia mati. Nah, itulah yang terjadi dengan orang-orang Majus ini, saudaraku. Mereka mencari sesuatu dalam kehidupan mereka. Mereka ingin mencari kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya ketika mereka mendengarkan tentang Sang Mesias telah lahir di kota Bethlehem, mereka repot-repot mencarinya. Bahkan mereka tidak datang dengan tangan kosong, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur, saudaraku. Apa arti daripada itu? Emas melambangkan bahwa dia adalah pemegang takhta. Emas itu berharga. Apa itu mur? Mur dan kemenyan itu sering dipakai dalam ibadah-ibadah Yahudi di zaman kuno. Saya mungkin tidak terlalu paham, tapi yang saya pahami bahwa mereka datang menyembah Tuhan Yesus Kristus itu bukan sebagai seorang manusia, tapi sebagai anak Allah. Jadi mereka benar-benar menaruh harapannya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka sudah putus asa, mereka mencari sesuatu yang dapat membahagiakan mereka, tapi mereka tidak lagi menemukannya. Itu sebabnya mereka menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku, dalam kehidupan ini, marilah kita cari harta yang kekal. Harta yang kekal yaitu harta yang dapat membuat kita bahagia untuk selama-lamanya. Harta yang dapat membuat kita hidup. Harta yang memberikan kita kepastian, saudaraku. Di manakah hartamu di saat ini? Apakah hartamu ada pada dompet kamu? Apakah hartamu itu ada pada kepintaranmu, saudaraku? Apakah hartamu itu ada pada orang-orang di sekitarmu? Orang tua punya harta bukan ada pada rumahnya. Orang tua yang baik punya harta itu bukan ada pada dompetnya, bukan ada pada gelarnya, bukan ada pada pekerjaannya, tapi harta mereka pada anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak mereka diambil daripada mereka, apakah mereka tetap hidup? Saudara, kematian yang dimaksudkan di dalam Alkitab, saya percaya bukan hanya selalu mengarah kepada kematian jasmani, tapi kepada kematian rohani. Bila kematian rohani terjadi pada seseorang, itu bukan berarti bahwa orang itu mati secara jasmani. Tapi orang itu merasa berduka cita yang amat dalam yang membuatnya berputus asa dan membuatnya tidak punya harapan untuk hidup. Jadi saudaraku, dalam hidup kita ini ada banyak hal yang dapat mengecewakan kita. Teman kita bisa mengecewakan kita, sahabat kita bisa mengecewakan kita, keluarga kita bisa mengecewakan kita, istri maupun suami kita dapat mengecewakan kita. Bahkan semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita, yang baik maupun yang jahat, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, dapat mengecewakan kita. Tapi Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Percayalah saudaraku, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan semata-mata saya berkata bahwa
ini adalah hal yang harus Anda lakukan, atau ini adalah hal agamawi yang harus Anda lakukan. Tidak, saya berkata tentang hidup yang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Saya berbicara tentang hidup yang mendengarkan suaranya dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita apa itu harta yang sejati. Harta yang sejati itu bukanlah harta di mana kita menerima apa yang kita inginkan. Bukan berarti cita-cita kita tercapai, bukan berarti kita menemukan pasangan yang ideal dengan kita, bukan berarti rumah kita adalah rumah yang mewah atau rumah yang besar, bukan berarti anak-anak kita adalah anak-anak yang tumbuh menjadi orang-orang hebat atau orang-orang sukses, bukan berarti kita punya uang yang banyak, tapi harta kita adalah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita itu apa? Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, ke waktu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah, menciptakan langit dan bumi, ketika Dia hendak menciptakan tanaman-tanaman di bumi, Dia berfirman kepada tanah. Sehingga kalau tanaman dipisahkan dari tanah, dicabut dari tanah, tanaman itu mati. Jadi sumber hidup daripada tanaman ada pada tanah itu. Dan ketika Dia hendak menciptakan ikan-ikan di laut, Tuhan Allah berfirman kepada air. Jadi kalau ikan itu dipisahkan dari air, maka otomatis ikan itu pasti mati. Dan ketika Tuhan Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di daratan, Dia berfirman kepada bumi. Jadi kalau binatang-binatang itu dipisahkan dari bumi, dipisahkan dari habitatnya, mereka pasti mati. Dan ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia berfirman bukan kepada tanah, bukan kepada air, bukan kepada bumi, bukan kepada langit, tapi Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau manusia dipisahkan daripada Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dia pasti mati, dia pasti binasa, bukan semata-mata mati jasmani, tapi mati secara rohani, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata, di luarku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang baik dan benar. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Bila kita dipisahkan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita telah mati. Tuhan Yesus Kristus adalah harta yang sejati, saudaraku. Teman bisa meninggalkan teman. Kekasih bisa meninggalkan kekasih. Tapi Tuhan selalu kekal untuk selama-lamanya. Manusia datang dan pergi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, setia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua selalu. Haleluya. Amin.